Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Indah Sulistyoningsih dan Vina Aulia Rohmah akan menjelaskan tentang penyakit infeksi malaria dalam kehamilan. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan menginfeksi sel darah merah. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang bisa menyebabkan malaria menyebar dan menjangkit manusia, seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Ada beberapa daerah endemis malaria di Indonesia. Yang pertama adalah Maluku, yang kedua Nusa Tenggara Timur, yang ketiga Sulawesi, yang keempat Papua, yang kelima Sumatera, dan yang terakhir adalah sebagian wilayah Kalimantan. Etiologi. Terdapat 4 spesies Plasmodium penyebab malaria. Yang pertama, Plasmodium falciparum atau bisa disingkat P. falciparum. Yang kedua, Plasmodium ovale atau bisa disingkat P. ovale. Yang ketiga, Plasmodium vivax atau bisa disingkat P. vivax. Dan yang keempat adalah Plasmodium malaria atau bisa disingkat P. malaria. Dari keempat spesies Plasmodium ini, Plasmodium falciparum merupakan yang terpenting karena penyebarannya yang luas dan mempunyai dampak paling berat terhadap morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Daur hidup malaria. Daur hidup parasit Plasmodium terjadi di tubuh manusia dan nyamuk Anopheles betina. Ada 2 siklus hidup Plasmodium dalam berkembang biak, yaitu siklus sporogoni atau seksual dan skizogoni atau tahap aseksual. Yang pertama, siklus hidup Plasmodium di tubuh manusia atau siklus aseksual. Parasit yang masuk dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi atau sporozoid akan menginfeksi sel di hati dan akan melakukan replikasi aseksual menjadi skizon. Skizon akan pecah dan menghasilkan banyak merozoid. Biasanya sekitar 2.000 sampai 40.000 tergantung dari jenis spesiesnya. Matur merozoid terjadi 10 sampai 14 hari sampai beberapa siklus atau siklus eksoeritrositik. Merozoid selanjutnya akan menyebar ke dalam aliran darah dan menginfeksi sel darah merah. Pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, tidak semua parasit menyebar ke aliran darah, ada yang dorman di hati dan aktif kembali. Merozoid yang menginfeksi sel darah merah akan berkembang menjadi parasit dengan bentuk cincin karena adanya vakuola di dalam sel parasit sehingga sel inti berada di tepi atau tropozoid. Tropozoid matur bentuknya lebih jelas sehingga bentuk cincin terlihat jelas. Tropozoid kemudian bereplikasi aseksual dengan pembelahan inti menjadi skizon yang terdiri dari 10 sampai 30 inti bergantung spesies parasitnya. Skizon yang telah matur akan pecah dan melepaskan banyak merozoid baru yang akan menginfeksi sel darah merah lainnya atau disebut siklus eritrositer. Siklus replikasi menyebabkan banyak eritrosit yang pecah dan rusak. Berulangnya replikasi dan kerusakan menyebabkan timbulnya gejala klinis. Periode sejak gigitan nyamuk yang infektif sampai timbulnya gejala klinis dikenal sebagai masa inkubasi intrinsik. Setelah beberapa kali bereplikasi, beberapa tropozoid berkembang menjadi gamet jantan atau mikrogametosit
dan betina atau makrogamet. Pada tahap inilah parasit akan terbawa nyamuk saat menghisap darah manusia yang terinfeksi dan akan berkembang di dalam tubuh nyamuk. Yang kedua, siklus hidup Plasmodium di tubuh nyamuk atau perkembangbiakan seksual atau sporogoni. Mikrogamet dan makrogamet yang terhisap dari darah manusia yang terinfeksi akan terjadi perkawinan silang antara jantan mikrogamet dan betina atau makrogamet menjadi zigot. Zigot berkembang dan memanjang menjadi ookinet yang akan menembus dinding lambung atau midgut, selanjutnya menjadi ookista. Ookista yang telah matur akan pecah menghasilkan ribuan sporozoid baru yang akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar ludah. Proses perkembangbiakan dari zigot sampai sporozoid membutuhkan waktu 12-14 hari, disebut dengan masa inkubasi ekstrinsik. Faktor risiko terjadinya malaria. Yang pertama, tidak menggunakan kelambu saat tidur pada malam hari. Yang kedua, ditemukannya breeding place nyamuk. Yang ketiga, adanya keberadaan semak-semak di sekitar rumah. Yang keempat, tidak menggunakan kawat kasa pada ventilasi. Yang kelima, menggantung pakaian di dalam rumah atau kamar. Yang keenam, adanya riwayat malaria. Keadaan patologi pada ibu hamil. Yang pertama, demam. Demam akibat malaria pada ibu hamil biasanya terjadi pada primigravida yang belum mempunyai kekebalan terhadap malaria. Pada ibu multigravida dan berasal dari daerah endemis tinggi, jarang terjadi gejala demam walaupun mempunyai derajat parasitemia yang tinggi. Yang kedua, anemia. Anemia akibat malaria terjadi karena pecahnya eritrosit yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi. Pecahnya eritrosit yang tidak terinfeksi terjadi akibat meningkatnya fragilitas osmotik, sehingga mengakibatkan autohemolisis. Pada malaria falciparum dapat terjadi anemia yang berat karena semua umur eritrosit dapat diserang. Yang ketiga adalah hipoglikemia. Hipoglikemia akibat malaria pada wanita hamil terjadi karena beberapa hal, yaitu adanya perubahan metabolisme karbohidrat terutama pada trimester akhir kehamilan, kebutuhan glukosa dari eritrosit yang terinfeksi lebih tinggi dibandingkan dengan eritrosit yang tidak terinfeksi, peningkatan fungsi sel beta pankreas, peningkatan sekresi adrenalin, dan disfungsi susunan saraf pusat. Yang keempat adalah edema paru akut. Edema paru akut sering terjadi pada trimester 1 dan 3. Kondisi ini terjadi karena beberapa sebab, yaitu peningkatan permeabilitas vaskuler sekunder terhadap emboli dan disseminate intravascular coagulans atau DIC. Disfungsi berat mikrosirkulasi, proses alergi, terapi cairan yang berlebihan bersamaan dengan gangguan fungsi kapiler alveoli, malaria serebral, tingkat parasitemia yang tinggi, hipotensi, dan uremia. Yang terakhir adalah malaria serebral. Malaria serebral disebabkan oleh obstruksi mekanis pembuluh darah otak akibat berkurangnya deformabilitas eritrosit yang terinfeksi parasit dan terjadinya adesi eritrosit yang mengandung parasit di endotel vaskuler yang menimbulkan peningkatan permeabilitas sehingga menimbulkan sawar darah otak dan odem. Keadaan patologi pada janin. Ibu hamil yang menderita malaria dapat berakibat buruk pada bayinya. Pengaruh yang paling sering terjadi adalah BBLR atau berat badan lahir rendah. Kondisi ini dapat terjadi akibat malaria di masa kehamilan karena adanya gangguan suplai nutrisi dan oksigen dari ibu dan janin. Gangguan sirkulasi suku ekstrasi eritrosit, terinfeksi yang terus mengonsumsi glukosa dan oksigen eritrosit, terjadinya penebalan membran sitotopoblas, dan kondisi anemia pada ibu.
Selain itu, proses inflamasi yang diperantarai oleh sitokin akibat infeksi parasit malaria ini juga mempengaruhi secara langsung proses tumbuh kembang janin. Apabila infeksi yang terjadi cukup berat, malaria di masa kehamilan dapat mengakibatkan abortus. Gejala klinis malaria. Yang pertama, demam. Yang kedua, malaise. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, nyeri tulang atau otot. Yang kelima, anoreksia. Dan yang terakhir adalah diare ringan. Pengobatan malaria. Yang pertama, pada semua ibu hamil di daerah endemis malaria, maka pada kunjungan antenatal care yang pertama diberikan pengobatan dosis terapeutik anti-malaria. Pengobatan malaria falciparum tanpa komplikasi. Usia kehamilan kurang dari 3 bulan diberikan obat Gina 3 kali 2 tablet selama 7 hari atau 3 kali 1 10 mg per kilo BB. Untuk usia kehamilan lebih dari 3 bulan, obat yang diberikan yaitu DHP 1 kali 3 tablet untuk ibu dengan BB 41 sampai 59 kg. DHP 1 kali 4 kalau BB ibu lebih dari 60 kg selama 3 hari, atau artesunate 1 kali tablet dan amodiakun 1 kali 4 tablet selama 3 hari. Pengobatan parenteral ibu hamil pada malaria falciparum berat. Yang ke-1 derivat artemisin, artesunate 2,4 mg per kilo BB intravenus sebagai dosis initial. Dilanjutkan dengan 2,4 mg per kilo BB pada 12 dan 24 jam, diikuti oleh 2,4 mg per kilo BB sekali sehari. Yang kedua derivat Gina, quinine dihidroklorid, loading dose 20 mg per kilo BB dalam dextrosal 5% diberikan dalam waktu 4 jam. Dilanjutkan dengan 20-30 mg per kilo BB per hari dalam dosis terbagi 2-3 kali dalam waktu 2 jam selang 8-12 jam. Quinidine glyconate loading dose 20 mg per kilo BB dalam NaCl 0,9% diberikan dalam waktu 1-2 jam, dilanjutkan dengan 0,2 mg per kilo BB per menit sampai 24 jam. Ditambah clindamycin 20 mg per kilo BB per hari, maksimum 1800 mg diberikan per oral dalam dosis terbagi 3 kali sehari selama 7 hari. Pengobatan malaria non-falciparum pada ibu hamil. Yang pertama, pada usia kehamilan kurang dari 3 bulan diberikan Gina 3 kali 2 tablet selama 7 hari atau 3 kali 10 mg per kilo BB selama 7 hari. Untuk usia kehamilan lebih dari 3 bulan, DHP 1-3 tablet untuk berat badan 41-59 kg selama 3 hari atau artesunate 1 kali 4 tablet dan amodiakun 1 kali 4 tablet selama 3 hari. Pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, setiap wanita yang tinggal di daerah endemis atau akan berpergian ke daerah endemis sebaiknya diberikan kemoprolaksis. Saat ini kebijakan pengobatan malaria di Indonesia menghendaki hanya memakai klorokuin untuk kemoprolaksis pada kehamilan. Yang kedua, mengurangi kontak gigitan nyamuk Anopheles dengan menggunakan kelambu dan obat nyamuk. Ketiga, membunuh nyamuk dewasa. Keempat, membunuh jentik nyamuk. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh melalui vaksinasi. Screening malaria pada ibu hamil. Buatkan status ibu atau buka IA atau kartu ibu untuk pasien baru. 2. Lakukan amnesa pada ibu hamil. 3. Lakukan screening ibu hamil selama semua ibu hamil diperiksa tes malaria. Keempat, apabila tes malaria positif, rujuk ke dokter. Yang kelima, ibu hamil yang dinyatakan positif dimonitor terus perkembangan kesehatan ibu dan janinnya. Sekian yang dapat bisa kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.